Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah ke-8 kerajaan Bani Israel yang dipenuhi dengan kemegahan arsitektur dan kekayaan budaya, terdapat sebuah keriuhan yang tidak biasa. Raja Herod, penguasa yang dikenal karena keberaniannya dan ketegasannya, baru saja mengumumkan rencana pernikahan yang menunjukkan semua, ia hendak menikahi Salome, putri saudaranya, yang terkenal akan kecantikan tak tertandingi. Kabar ini segera menyebar bagaikan angin, membawa beragam reaksi di antara rakyatnya. Di satu sisi, ada yang terpesona oleh kecantikan Salome, namun di sisi lain, banyak yang merasa resah dan bingung. Bagaimana mungkin seorang raja yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyatnya, berencana melakukan pernikahan yang bertentangan dengan hukum Taurat? Di tengah keramaian dan kebingungan ini, Nabi Yahya, seorang nabi yang dihormati, berdiri teguh dengan ketakutan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi pada rakyatnya dan masa depan kerajaan itu sendiri. Kerajaan Bani Israel hari itu berbingung dengan berita yang mengejutkan. Di istana yang megah, Raja Herod berdiri megah di balkonnya, mengumumkan rencana pernikahannya dengan Salome, keponakannya yang memukau. Wajah-wajah di antara kerumunan menunjukkan campuran ketakutan dan rasa tak percaya. "Rakyatku yang terhormat," ujar Raja Herod dengan suara yang bergema, "hari ini, aku mengumumkan sebuah peristiwa bersejarah. Aku, Raja Herod, akan menikahi Salome, bumi terindah di kerajaan ini. Pernikahan ini akan membawa era baru bagi kerajaan kita." Di sudut lain kerajaan, Nabi Yahya mendengar berita tersebut dengan rasa ngeri. Dikelilingi oleh beberapa muridnya, ia mengungkapkan kekhawatirannya. "Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah mereka tidak ingat akan ajaran Taurat?" ucap Nabi Yahya, suaranya penuh kecemasan. "Pernikahan ini adalah sebuah pelanggaran serius." Muridnya dengan hati-hati berkata, "Tapi Nabi, bagaimana kita bisa menghadapi Raja Herod? Dia adalah penguasa yang kuat dan tak terbantahkan." Nabi Yahya dengan mata yang tegas menjawab, "Kebenaran harus disuarakan, tidak peduli seberapa beratnya. Saya harus berbicara dengan Raja Herod, doakanlah agar Allah membimbing kita semua." Sementara itu, di istana, Salome berdiri di samping Raja Herod, tersenyum dengan penuh kemenangan. Ibunya, Herodias, mendekatinya dengan senyum licik. "Kamu telah melakukannya, anakku," bisik Herodias. "Segera, kamu akan menjadi ratu yang paling berkuasa." Salome dengan mata yang berkilau menjawab, "Ya ibu, dan semua orang yang melawan kita akan menyesal." Keesokan harinya, Nabi Yahya datang ke istana, ditemani oleh beberapa muridnya. Mereka disambut dengan pandangan curiga dari para penjaga. Nabi Yahya dengan tenang namun tegas, meminta audiensi dengan Raja Herod. Di dalam istana, Nabi Yahya berdiri tegak di hadapan Raja Herod, mengungkapkan keprihatinannya. "Raja Herod, engkau adalah penguasa ini negeri, tapi rencana pernikahanmu dengan Salome adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Aku memohonmu, demi kebaikan rakyatmu, pertimbangkan kembali keputusanmu ini," kata Nabi Yahya dengan suara yang berat. Raja Herod dengan wajah yang mulai merah menanggapi, "Nabi Yahya, pernikahan ini adalah urusan kerajaan, bukan urusan agama. Jangan campuri urusan yang tidak kau mengerti." "Raja Herod, pernikahan ini bukan hanya melanggar hukum agama, tapi juga etika. Ini akan membawa malapetaka bagi kerajaan kita," balas Nabi Yahya, suaranya semakin meninggi. Raja Herod dengan geram mengusir Nabi Yahya dan murid-muridnya dari istana. Nabi Yahya meski kecewa, tetap berdiri teguh dengan kebenarannya, bertekad untuk terus menyuarakan kebenaran, tidak peduli betapa sulitnya tantangan yang dihadapinya. Setelah pertemuan yang tegang dengan Nabi Yahya, suasana di istana Raja Herod berubah. Salome, yang telah mendengar tentang konfrontasi tersebut, merasa marah dan terancam oleh kata-kata Nabi Yahya. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Di kamarnya yang dipenuhi cermin dan kain sutra, Salome berbicara kepada ibunya, Herodias. "Nabi Yahya telah menentang kita, ibu. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengamankan posisi kita," ujarnya sambil memilih rambutnya yang panjang. Herodias dengan senyum yang licik menyarankan, "Gunakan kecantikanmu, anakku. Menarilah untuk Raja Herod, buatlah dia terpesona, sehingga ia akan menuruti apapun keinginanmu." Salome dengan kilau mata yang cerdik berkata, "Ya, aku akan menari. Aku akan membuat Raja Herod tidak bisa menolakku, dan aku tahu apa yang aku inginkan sebagai hadiahnya." Malamnya, di aula istana yang mewah, para bangsawan dan tamu istimewa berkumpul untuk perayaan yang mewah. Cahaya lampu minyak menerangi ruangan, menyebarkan cahaya hangat pada dinding-dinding yang dipenuhi lukisan.
Raja Herod duduk di atas tahtanya mengumumkan, malam ini, kita akan disuguhi tarian dari Salome, bumi terindah kerajaan kita. Salome memasuki ruangan dengan gaun yang menggoda, berkilauan di bawah cahaya lampu. Musik dimulai, dan ia mulai menari dengan gerakan yang memikat dan penuh emosi. Setiap gerakannya menarik perhatian seluruh ruangan, terutama Raja Herod, yang tidak bisa melepaskan pandangannya dari Salome. Sementara Salome menari, Nabi Yahya, yang duduk di antara kerumunan merasa semakin khawatir. Ia bisa melihat bagaimana tarian Salome mempengaruhi Raja Herod dan para hadirin. Ini lebih dari sekadar tarian, gumamnya, ini adalah sebuah permainan kekuasaan. Ketika tarian berakhir, ruangan dipenuhi tepuk tangan yang gemuruh. Raja Herod yang terpesona mendekati Salome dan berkata, tarianmu sungguh memukau Salome. Tanyakan apapun sebagai hadiahmu, dan pasti akan kuberikan. Salome menatap Raja Herod dengan pandangan yang penuh arti, lalu dengan suara yang penuh kepastian ia berbisik, yang kuinginkan adalah kepala Nabi Yahya di atas piring perak. Ruangan tiba-tiba menjadi hening. Raja Herod terkejut, begitu pula dengan semua yang hadir, merasa bingung dengan ekspresi sang raja. Tarian Salome bukan hanya sebuah pertunjukan, itu adalah langkah awal dari sebuah intrik yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Di dalam istana yang sunyi, Raja Herod berjalan mondar-mandir di kamarnya yang luas, terperangkap dalam dilema berat. Permintaan Salome telah menunjukkannya, membuatnya berada di persimpangan jalan antara hasrat dan moralitas. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Salome yang mengenakan gaun halus yang memancarkan keanggunan, mendekati Raja Herod. Kenapa kau tampak begitu bingung Raja yang mulia? Tanyanya dengan suara merdu yang penuh rayuan. Bukankah kau telah berjanji akan memberikan apapun yang kuminta? Raja Herod, dengan suara yang paruh menjawab, tapi Salome, apa yang kau minta adalah kehidupan seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana aku bisa memenuhi permintaan sekejam itu? Salome mendekat, memandang Raja Herod dengan matanya yang memikat. Kau adalah raja yang kuat, tidak ada yang bisa menentang kehendakmu. Dan aku, tubuhku ini akan menjadi milikmu, nikmatilah semaumu, jika kau memenuhi permintaanku ini, bisiknya sambil menempelkan tangannya ke dada Raja Herod. Terperangkap oleh pesona Salome, dan terbelah oleh keinginan serta kewajiban, Raja Herod menghela napas berat sambil menelan ludah. Dengan dan suara yang hampir tak terdengar ia berkata, baiklah, permintaanmu akan kupertimbangkan. Tidak lama setelah itu, perintah yang mengerikan itu dikeluarkan. Tentara diperintahkan untuk memenuhi keinginan Salome. Nabi Yahya menerima berita tentang keputusan Raja Herod dengan ketenangan yang menunjukkan. Ia menutup matanya dan berdoa, menyerahkan nasibnya ke tangan Allah. Sementara itu di aula istana, Salome menunggu dengan antisipasi yang dingin. Ketika prajurit membawa piring perak dengan kepala Nabi Yahya di atasnya, wajah Salome terlihat puas, namun di dalam matanya tersembunyi kegelapan yang mendalam. Raja Herod yang menyaksikan adegan itu, merasakan seberkas penyesalan menghujam jantungnya. Tapi sudah terlambat, keputusan telah diambil, dan takdir telah bergerak dengan cara yang tak terduga dan tragis. Dalam keheningan malam yang menyusul, kerajaan Bani Israel berada dalam keadaan kacau. Eksekusi Nabi Yahya tidak hanya meninggalkan luka mendalam di hati para pengikutnya, tapi juga menimbulkan keraguan dan ketakutan di kalangan rakyat. Raja Herod yang semula merasa puas atas keputusannya, mulai merasakan beratnya konsekuensi tindakannya. Istana yang sebelumnya dipenuhi tawa dan sorak-sorai, kini diliputi suasana muram dan keheningan. Raja Herod mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan rasa hormat dari rakyatnya dan dirinya sendiri. Salome yang awalnya merasa menang, kini harus menghadapi kebenaran yang pahit. Kecantikan dan daya pikatnya tidak dapat melindunginya dari rasa bersalah dan penolakan yang ia terima dari rakyat dan kaum bangsawan. Ia terasing, hidup dalam kesendirian yang dipenuhi penyesalan. Pada saat yang sama, kabar tentang tindakan Raja Herod terhadap Nabi Yahya menyebar ke seluruh negeri. Banyak yang mengutuk kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi. Rasa tidak puas dan kemarahan mulai tumbuh di kalangan rakyat. Allah melihat kejahatan yang telah terjadi, menimpakan hukuman pada kerajaan Bani Israel ini. Tidak lama kemudian, kerajaan diserang oleh musuh dari negeri tetangga, menghancurkan segalanya. Istana yang megah runtuh, dan rakyatnya yang tidak bersalah ikut menderita. Para penyintas dari Bani Israel, termasuk mereka yang sebelumnya mendukung Raja Herod, terpaksa melarikan diri dan hidup dalam pengasingan. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka
baik secara langsung maupun tidak langsung, telah membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri dan generasi mendatang. Dalam kehancuran dan kehilangan ini, sebuah pelajaran penting muncul, bahwa keadilan, kebenaran, dan ketulusan harus selalu diutamakan di atas keinginan pribadi dan kenikmatan sesaat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.